Pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran ini kembali meluncurkan serangan rudal ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan ini menargetkan infrastruktur strategis militer Amerika Serikat. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran kembali meluncurkan serangan ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan ini menargetkan infrastruktur strategis militer Amerika Serikat, salah satunya sistem komunikasi, depot bahan bakar, sistem pertahanan udara, serta lokasi pengawasan milik militer Amerika Serikat. Serangan ini merupakan respon atau balasan atas operasi militer yang dilakukan AS dan sekutunya terhadap strategis Iran. Sebelumnya, Iran meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan itu merupakan balasan terhadap serangan terbaru AS yang menyasar target-target Iran. Iran menyerang situs-situs militer Amerika Serikat di Yordania, Kuwait, Bahrain, hingga Qatar. Pemirsa, rudal Amerika Serikat menghantam area dekat rumah sakit kanker anak di kota Azza, Iran Barat Daya. Ya, sejumlah pasien anak-anak yang sedang dirawat terpaksa dievakuasi. Ya, suasana mencekam saat serangan rudal menghantam area dekat rumah sakit kanker anak. Dokter berlarian mengevakuasi semua pasien anak yang dalam kondisi kritis. Bahkan beberapa di antaranya sedang menjalani operasi saat serangan Amerika Serikat menghantam kawasan sekitar rumah sakit. Serangan ini memicu reaksi keras dari Iran dan sejumlah negara. Iran pun menegaskan akan menyerang balik seluruh pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di kawasan. Ya, sementara itu tadi malam Iran menyerang pangkalan udara Amerika Serikat yang berada di wilayah Erbil, Irak. Sistem pertahanan udara diaktifkan dan berhasil menembak jatuh drone Iran. Pemirsa, wilayah Erbil, Irak kembali menjadi target serangan drone Iran. Kali ini Iran menyasar pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Irak. Menurut laporan warga, pertahanan udara koalisi pemimpin Amerika Serikat berhasil menembak jatuh hingga 8 drone. Namun, puing-puing dari drone yang dicegat menyebabkan kebakaran di salah satu rumah warga. Ledakan dan suara sirene terdengar jelas di berbagai penjuru kota, termasuk dekat Bandara Internasional Erbil dan Konsulat Amerika Serikat. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi ketegangan regional antara Iran dan Amerika Serikat pasca pembatalan gencatan senjata. Pemirsa, pasukan Zionis Israel kembali membunuh salah satu anggota sniper Hamas di jalur Gaza, Palestina. Omar Ahmad Abu Kashim ini merupakan salah satu anggota sniper Hamas. Sepanjang perang, Omar terlibat dalam pelaksanaan rencana penyerangan terhadap Zionis Israel di Gaza. Selain itu, Zionis Israel mengklaim bahwa Hamas telah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Pemirsa, Israel masih terus meneror warga Palestina. Di tepi barat, pemukim Israel membakar kendaraan warga Palestina. Sementara di Han Yunis, Gaza Selatan, serangan udara Israel menghantam kendaraan warga yang tengah melaju, menewaskan seorang warga. Pemukim Israel kembali melakukan aksi teror dengan membakar kendaraan warga Palestina di desa Ramin, tepi barat Palestina. Nampak kobaran api melahap 2 kendaraan sementara warga berupaya memadamkan api. Teror ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi di tepi barat di mana serangan oleh pemukim ilegal Israel semakin sering terjadi. Di lokasi berbeda, tepatnya di Han Yunis, Gaza Selatan, serangan udara Israel menghantam kendaraan warga. Sebuah rudal menghantam mobil milik warga yang tengah melaju, menyebabkan kendaraan tersebut hangus terbakar.
Warga di sekitar lokasi langsung berupaya memadamkan api. Menurut media Palestina, dalam serangan ini 1 orang tewas, sementara 5 orang lainnya terluka. Suryo kembali berhadapan dengan masalah hukum. Ya, kali ini Roy dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan kasus pencemaran nama baik. Ya, laporan dilayangkan oleh Ketua Umum Gibranisti Taufik Bilfakih. Ini laporan ini bermula dari rentetan kegaduhan terkait validasi gelar S3 Rosuryo dari Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Menurut Taufik, ada unsur niat jahat dalam pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Rosuryo. Kuasa hukum Taufik telah menyerahkan sejumlah barang bukti kepada penyidik, termasuk rekaman pernyataan Rosuryo yang diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tadi Rosuryo bilang, dia suruh penggiat cabut laporan tadi. Rosuryo bilang, ya. Saya bisa melihat ijazahnya Jokowi itu 99,9%. Padahal di saat yang bersamaan, Anda itu punya masalah secara akademik. Kan gitu. Di saat yang bersamaan, Anda punya problem secara akademik dan Anda tidak jujur. Seharusnya ketika Anda tahu Anda sudah divonis, Anda dipidana, Anda melapor. Kalaupun UNJ masih mau meneruskan, seharusnya UNJ bikin ya peraturan rektor baru kah, khusus RS, nggak apa-apa dipidana, boleh lulus. Ya, sementara itu kuasa hukum Rosuryo Refli Harun mengungkapkan alasan pengajuan pra-peradilan ketiga untuk meminta ganti rugi atas putusan pra-peradilan pertama yang menetapkan penahanan Rosuryo tidak sah. Sementara kuasa hukum Jokowi semakin yakin pengajuan pra-peradilan Roy terus-menerus dilakukan untuk mengulur waktu persidangan. Untuk yang ketiga ini bukan pasal 35 ya Undang-Undang ITE, tetapi permohonan ganti rugi. Jadi permohonan ganti rugi itu menyusul kemenangan kami di dalam pra-peradilan pertama. Karena pada pra-peradilan pertama sebenarnya ada permohonan rehabilitasi dan ganti rugi kan. Tapi ganti ruginya tidak dibunyikan, rehabilitasi dibunyikan. Tetapi hakim mengatakan itu harus permohonan terpisah. Karena permohonan terpisah ya kami ajukan lagi dan rasanya tidak ada halangan untuk dikabulkan. Hanya mungkin dikabulkan berapa besarnya ganti rugi itu kan. Bukan soal jumlah uangnya, tetapi lebih kepada pembelajaran publik bahwa ada loh hak-hak Anda kalau Anda kemudian diperlakukan sewenang-wenang oleh penyidik dalam sebuah kasus pidana, tindak pidana. Dan ini setelah kita dimenangkan bahwa penangkapan sebelumnya penggeledahan dan kemudian penahanan itu dikatakan ilegal ya atau dikatakan tidak sah, maka disitulah kemudian kita punya standing untuk menggugat atau mengajukan permohonan ganti rugi begitu. Dengan pengajuan pra ketiga kan semakin terbukti dugaan kami bahwa ini untuk mengulur-ngulur perkara, yang berarti kok tidak confidence Bang Roy maju dalam persidangan dengan segala pembelaannya. Apalagi kalau tadi disampaikan argumen bahwa terdakwa belum menerima panggilan sesuai ketentuan KUHP. Pada saat berkas dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan, tentunya terdakwa atau penasihat hukumnya sudah menerima tembusan salinan pengiriman berkas termasuk dakwaan, yang artinya secara yuridis sudah tahu adanya pelimpahan berkas ke pengadilan karena itu ketentuan KUHP. Sehingga sebenarnya dalam hal ini kami masih menunggu nih bagaimana ketegasan hakim dalam putusan nanti untuk menyatakan permohonan pra yang kedua dan ketiga ini dinyatakan tidak dapat diterima karena memang sudah keliru dari segi formalnya. Ya, setelah gagal melaju ke final Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Inggris resmi memperpanjang kontrak sang pelatih Thomas Tuchel. Informasi lengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.